Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Sebelumnya di Lost. Sementara Jack berusaha memberikan pertolongan kepada Said, ia meminta Hurley untuk mengemudikan mobil menuju lokasi penggalian stasiun Swan. Akan tetapi dalam perjalanan, Hurley tiba-tiba menghentikan mobil karena di depan mereka ada Juliet, James, dan Kate yang menghalangi jalan. Mereka lalu membakar pondok itu. Setelahnya, Ilana dan kawan-kawan berencana untuk pergi ke tempat patung Tawaret berada. Di situ lalu John mengungkapkan tentang semua perjuangannya Benjamin yang setia kepada Jacob dan pulau ini. Tentang semua pengorbanan yang telah Benjamin lakukan selama ini, termasuk mengorbankan Alex untuk mati. Pada akhirnya Ben hanya dibuang oleh Jacob. Jadi dengan semua kemalangan yang Ben alami karena Jacob, John meminta agar Benjaminlah yang membunuh Jacob untuk John. Inilah Lost Season 5 episode 17. Scene dibuka dulu dengan kilas balik. Pada momen ketika Jack melakukan prosedur operasi pertamanya di rumah sakit, Jack secara tidak sengaja melukai kantung dural pasiennya. Dia mulai panik, tapi Pak Tony yang ada di ruangan itu mengawasi, memberikan sebuah cara agar Jack bisa menghilangkan rasa takutnya, yaitu dengan cara memejamkan mata dan menghitung sampai 5. Jack pun melakukannya. Singkatnya, prosedur operasi itu berhasil. Jack di koridor membeli sebuah coklat pada mesin penjual otomatis. Akan tetapi mesinnya malah macet. Jack tampak sangat kesal. Lalu ketika ayahnya menghampirinya untuk memberitahu kondisi pasien yang Jack operasi, di situ Jack marah-marah karena menurutnya aksi Pak Tony tadi telah mempermalukannya. "Apakah ayah tidak percaya kepadaku?" tanya Jack. Lalu Pak Tony menjawab bahwa Jack lah yang tidak percaya pada dirinya sendiri. Pak Tony pun pergi, dan saat Jack akan beranjak juga, tiba-tiba seseorang memanggilnya. Itu adalah Jacob yang memberikan coklat milik Jack. "Mesinnya hanya perlu sedikit dorongan bro," ucap Jacob sambil tersenyum. Lagi-lagi saat memberikan coklat itu tangannya Jacob menyentuh jari Jack. Jack berterima kasih. Scene berganti pada tahun 2007 di momen sebelum keberangkatan pesawat Ajira Airways. Hurley dibebaskan dari penjara. Hurley mencoba meyakinkan petugas penjara bahwa dia seharusnya tidak dibebaskan karena dia adalah seorang pembunuh. Tetapi petugas menunjukkan sebuah formulir pelepasan yang tertanda Hurley telah dibebaskan. "Jadi ambil barangmu dan pergi," ujar si petugas. Ya sudahlah," kata Hurley sembari pergi. Tapi saat ia mau menaiki sebuah taksi, sudah ada orang di dalamnya. Itu adalah Jacob. Dan Jacob menawari Hurley untuk berbagi taksi bersamanya. "Toh tujuan dia dekat kok, cuman beberapa blok di depan." Hurley setuju. Hurley pun masuk ke mobil. Di kursi di antara mereka ada sebuah tas gitar. Jacob lalu berkata kepada Hurley, "Aku sudah menunggumu Hugo." Mendengar hal itu, Hurley langsung berasumsi bahwa Jacob pasti salah satu orang mati yang dia lihat dan ajak bicara. Namun Jacob meyakinkannya bahwa dirinya belum mati. Jacob pun menanyakan mengapa Hurley tidak mau kembali ke Pulau Misteri. Hurley kemudian menjawab kalau dirinya sudah dikutuk. Dia yakin dirinya lah yang menyebabkan semua kematian dan tragedi yang mengelilinginya. "Itulah mengapa pesawat itu jatuh. Teman-temanku meninggal, Libby, Charlie, dan yang lainnya. Akulah penyebabnya," kata Hurley. Jacob tidak menanggapi hal tersebut. Ia justru mengatakan tentang bakat Hurley yang sangat istimewa. Karena Hurley mampu bertemu dan berbicara dengan orang-orang yang sudah mati. Itu bukan karena Hurley gila atau karena pengaruh apapun, tapi itu adalah bakatnya Hurley. Jacob lalu memberitahunya tentang Ajira Airways penerbangan 316. Jika Hurley ingin kembali ke pulau itu, naiklah pesawat itu. Namun semua itu tergantung pilihan Hurley, tidak ada yang memaksa. "Semua orang punya pilihan," ujar Jacob sambil menyentuh bahunya Hurley. Setelah itu ia turun dari taksi. Hurley memberitahunya bahwa dia meninggalkan gitarnya, tapi Jacob menjawab itu bukan gitar miliknya dan pergi begitu saja. Oh, tas gitar yang dibawa-bawa sama Hurley itu dari Jacob pemirsa.
Kilas balik telah berakhir. Scene berganti ke masa sekarang di Pulau Misteri. Pada akhirnya rombongannya John telah sampai di tujuan, yaitu sebuah pantai tempat sisa-sisa patung Tawaret yang hanya tersisa bagian kakinya saja. Richard memberitahu semua orang bahwa disinilah tempat tinggalnya Jacob. Jika ingin bertemu dengan Jacob, kau harus menunggu, John, ujar Richard. That's where he lives. Well, it's a wonderful foot, Richard, but what does it have to do with Jacob? Singkatnya, di saat malam sudah tiba, John yang sudah tidak sabar menuntut Richard untuk membawanya pada Jacob sekarang juga. Ia sudah tidak bisa menunggu. Dengan terpaksa, Richard mengiyakan. Tapi dia sempat protes saat John ingin membawa Benjamin juga. Namun, John berhasil menyudutkan Richard sehingga Richard tidak punya pilihan lain selain menuruti keinginannya John. Setelah John dan Ben masuk ke ruangan rahasia itu, John memberikan sebilah pisau kepada Benjamin sembari berkata, "Segalanya akan berubah begitu Jacob mati, Ben." Sementara itu di luar, rombongannya Ilana tiba di sana dan langsung saja menanyakan di manakah Richard. Setelah Richard berjalan maju, Ilana langsung bertanya padanya apa yang ada di balik patung itu. Richard lalu menjawab dengan bahasa Latin. Richard, I'm Ilana. Dile qui nos omnes servavit. Artinya apa, Bang Messi? Artinya adalah dia yang akan menyelamatkan kita semua. Lalu Ilana membuka peti besi kargo dan mengungkapkan isi dari peti tersebut, yang ternyata adalah mayatnya John Locke. Sontak Richard dan semua orang yang melihatnya sangat terkejut. Sun Hua segera bertanya, jika itu mayatnya John, lantas siapakah yang bersama si Benjamin itu? Kembali pada John dan Ben yang pada akhirnya mereka pun bertemu dengan Jacob di sana. Jacob sendiri ia bisa langsung mengenali identitas sebenarnya dari sosok John ini. "Saudaraku, sepertinya kau sudah berhasil menemukan celah itu," ujar Jacob. "Apa guys? Jadi John ini bukan John, melainkan sebenarnya adalah saudaranya Jacob. Si pria berbaju hitam, kalian masih ingat kan? Biar tidak pusing kita sebut saja dia Black John ya." Black John pun menjawab bahwa dirinya telah melalui begitu banyak hal untuk bisa sampai ke titik ini. Ben merasa heran. Dari perbincangan itu kok John kayak udah saling kenal dengan Jacob. Ben sendiri masih belum sadar kalau Black John bukanlah John yang sebenarnya. Jacob lalu memberitahu Benjamin bahwa apapun yang telah diberitahukan oleh Black John kepada Benjamin, Benjamin masih memiliki pilihan, menuruti perintah Black John atau pergi dari sini. Ben yang merasa sakit hati berkeluh kesah. Bagaimana bisa selama 35 tahun kesetiaannya kepada pulau ini dan Jacob bisa kalah oleh seorang John yang seorang pendatang di pulau ini? Aku selalu melaksanakan perintah darimu tanpa meragukan apapun. Tapi ketika aku meminta ingin bertemu denganmu, aku selalu diminta untuk menunggu dan bersabar. Tapi John, dia hanya perlu memintanya sekali dan langsung dikabulkan. Ben terlihat sangat kecewa dan bertanya, "Apa artinya diriku?" tanya Ben. Tapi Jacob justru balik bertanya kepada Ben, "Apa artinya dirimu?" Setelah mendengar hal itu, Benjamin mengamuk dan menikam dadanya Jacob 2 kali dengan pisau yang diberikan oleh John. Jacob di sana tidak melawan sedikit pun. Pada titik ini Jacob menyentuh Benjamin. Dalam sekaratnya, Jacob berkata pada Black John, "Mereka datang." Black John lalu menendang tubuh Jacob hingga terlempar ke perapian di tengah ruangan dan mulai terbakar hingga mati. Scene lalu berganti ke masa tahun 1977, melanjutkan yang di episode sebelumnya, di mana James, Kate, dan Juliet menghadang van yang dinaiki oleh Jack dan kawan-kawan. James meminta secara jantan kepada Jack untuk berbicara dengannya selama 5 menit. Dan setelah itu, James bilang Jack boleh melakukan apapun.
Mereka berdua pun berbicara empat mata di area hutan. James mengungkapkan pendapatnya kepada Jack bahwa apa yang sudah terjadi maka sudah selesai. Mereka tidak boleh mencoba untuk mengubah masa lalu. James bahkan tidak mencoba untuk mengubah tentang orang tuanya yang terbunuh pada tahun 1976. Karena yang telah ada sekarang menurutnya sangat berarti. Juliet lah yang sangat berarti baginya. Jack lalu berpendapat, "Ini adalah takdirku untuk mengubah masa lalu, James. Inilah alasan diriku berada di pulau ini. Dan kini aku sadar bahwa John Locke selama ini selalu benar tentang pulau ini," ujarnya Jack. Dia tidak peduli dengan apapun keinginannya James. Karena Jack tidak bisa diajak baik-baik, James lantas mengajak Jack baku hantam di tempat saat itu juga. Hingga pada akhirnya James berhasil menyudutkan Jack dan mencekik lehernya sambil mengancam Jack untuk berjanji berhenti mencoba meledakkan lubang Swan. Tetapi Jack tetap bersikeras akan melakukannya meskipun dalam keadaan terjepit seperti itu. Hingga kemunculan Juliet menghentikan perkelahian. Kini Juliet berubah pikiran dan setuju dengan Jack. James pun tidak habis pikir apa yang membuat Juliet berubah pikiran, padahal Juliet lah yang meyakinkannya untuk kembali ke pulau ini menghentikan Jack. Juliet lalu menjawab bahwa dirinya tahu tentang perasaan James kepada Kate. "Aku tahu dari caramu melihat dia, James," ujar Juliet. Jika mereka berdua tidak pernah bertemu, itu berarti Juliet tidak harus merasakan sakit kehilangan James. Juliet sudah bulat dengan keputusannya. James tidak bisa berbuat apapun karena tidak dapat dipungkiri perkataan Juliet itu benar adanya. Meskipun ia mencintai Juliet, tapi dia belum bisa move on dari Kate. Jack melihat ke lokasi konstruksi lubang Swan. Dari alarm yang sudah terdengar, disimpulkannya lah bahwa insiden itu akan segera terjadi. Jack memohon dukungan kepada Kate. Jack tahu alasan Kate kembali ke pulau ini adalah untuk mempersatukan kembali Aaron dengan Claire ibunya. Dan inilah satu-satunya cara untuk melakukannya. Meskipun Claire berniat untuk memberikan bayinya untuk diadopsi, tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jack yakin Claire akan berubah pikiran. Selain itu, seumur hidupnya Jack baru kali ini Jack merasa sangat yakin. Pada akhirnya, Kate pun setuju dengan rencananya Jack untuk mengubah takdir. Jack terlebih dahulu kembali ke van untuk mengambil inti bom hidrogen. Said tampaknya sekarat, guys. Tapi Jack berkata kepada Said dirinya pasti akan berhasil mengubah takdir. Dan ini semua tidak perlu terjadi kepada Said. Berangkatlah Jack dengan penuh percaya diri, sempat berpapasan dengan Juliet dan James. Kepada James, Jack berkata, "Sampai jumpa di Los Angeles, James." Singkatnya, Jack terlihat memasuki lokasi konstruksi lubang Swan. Tapi pada saat yang sama, petugas keamanan Phil dan kawan-kawan datang dengan menaiki mobil jeep. Mereka full bersenjata. Wah, ini tidak baik. Jack yang sendirian saja ke sana dalam bahaya, pikirnya James, Kate, Juliet, dan kawan-kawan yang melihat. Sementara itu di lokasi konstruksi, atas perintah dari Razinski, Dr. Chang dengan enggan terus mengebor sumber energi elektromagnetik di bawah sana. Razinski sama sekali tidak peduli dengan bahaya yang akan datang. Meskipun lokasi konstruksi sekarang sudah dijaga ketat oleh para petugas keamanan Dharma, tetapi itu tidak membuat Jack gentar. Dia mulai bergerak mendekat. Tetapi Phil yang sangat jeli mengetahui pergerakan Jack, sehingga terjadilah adu baku tembak. Razinski sudah mengetahui Jack akan datang kemari karena Roger sebelumnya melapor tentang Said dan Jack yang kabur dari barak Dharma sambil membawa bom. Untungnya James, Kate, dan kawan-kawan datang memberikan bantuan kepada Jack. Jack memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap lebih dekat pada lubang pengeboran. James juga sama, ia menyelinap dan berhasil melumpuhkan Razinski.
lalu menyandra Phil dengan ancaman pistol, sehingga sekarang Jack bisa dengan aman mendekat pada lubang pengeboran. James memerintahkan Dr. Chang untuk mematikan alat pengebor. Tapi ketika Dr. Chang mencoba mematikannya, tidak bisa. Sepertinya alat bor telah tertarik ke dalam poros dengan sendirinya. Sesuatu di bawah sana menariknya dengan kuat. Razinski pun berteriak yakin bahwa bor telah mengenai kantong elektromagnetik. Jack lalu dengan cepat menjatuhkan inti bom hidrogen ke dalam lubang pengeboran. Semua orang bersiap memejamkan mata, mengantisipasi ledakan yang akan terjadi. Akan tetapi setelah beberapa saat tidak terjadi ledakan apapun. Tiba-tiba suara aneh keluar dari dalam lubang pengeboran. Embusan uap keluar dari poros. Benda-benda berbahan besi dan semacamnya seperti pistol dan perkakas mulai tertarik ke dalam lubang. Energinya perlahan-lahan mulai membesar dan kini benda-benda yang lebih besar seperti gerobak dorong, minyak, dan balok besi juga mulai tertarik. Kepala Jack pun terhantam kotak peralatan yang terbang. Peralatan pengeboran besar pun runtuh menimpa tangannya Dr. Chang. Untungnya ada Miles yang dengan gercep segera menolong ayahnya itu. Dan setelah itu Miles menyuruh ayahnya untuk melarikan diri sejauh mungkin dari tempat tersebut. Razinski dan orang-orangnya mencoba melarikan diri dengan menaiki mobil jeep. Tetapi daya tarik elektromagnetik menjatuhkan mobil mereka. Si Upil mengambil sebuah senjata dan dengan sombong bersiap untuk mengeksekusi James yang tidak bersenjata. Akan tetapi perancah logam jatuh menimpanya. Dan salah satu tulangan besi jatuh tepat menusuk dadanya. Phil pun meninggoy. Lalu di sisi lain sebuah rantai logam yang berat terbang karena tertarik daya elektromagnetik. Rantai itu nahasnya melilit tubuh Juliet dan membawanya bersamanya. Kate dan James bergegas berusaha menolong Juliet. James berusaha menahan dan Kate mencoba melepaskan rantainya. Tetapi upaya itu sia-sia. Juliet pun melepaskan pegangan karena sudah tidak kuat menahan sakit di tubuhnya tertarik rantai. Where do you think you're going, Blondie? I got you. I love you, James. No! I love you so much. No! It's okay. Don't you leave me. James terlihat sangat sedih dan putus asa. Jack yang baru sadar kembali langsung berusaha membantu Kate untuk menarik James dari reruntuhan peralatan pengeboran. Segera setelah itu, peralatan pengeborannya pun jatuh ke dalam lubang. Di bawah sana, Juliet yang terluka parah masih hidup. Ia melihat inti bom yang tergeletak di sampingnya. Wanita itu mengambil sebuah batu dan sambil menahan rasa sakit, ia berusaha memukul-mukul inti bom itu agar meledak. Lost bersambung berlanjut ke season 6 episode 1. Inilah Lost season 6 episode 1 dan 2. We hit the pocket! Son of a bitch! Di saat kilasan cahaya putih itu menghilang, Sin pun memperlihatkan momen penerbangan Oceanic 815. Jack menatap keluar jendela ke arah awan yang lewat. Cindy, seorang pramugari, menyapa Jack dan memberikan sebotol kecil minuman vodka. Sama seperti momen di awal-awal season dulu. Tiba-tiba pesawat mulai berguncang dan pilot mengumumkan bahwa mereka mengalami turbulensi di depan. Bu Rose ada di sebelahnya Jack meyakinkan bahwa itu normal. Mereka mengobrol sebentar sebelum turbulensi terjadi lagi dan kali ini lebih kuat. Namun tidak seperti di episode pertama, kali ini pesawatnya tidak mengalami kecelakaan.
Apakah usaha Jack untuk mengubah takdir itu berhasil? Pak Bernard tampak kembali dengan selamat dari kamar mandi sambil berkomentar kalau ia serasa mau mati terguncang di kamar mandi. Sepasang suami istri itu tampak sangat harmonis seperti biasanya. Jack bangkit untuk pergi ke kamar kecil dan ia memeriksa dirinya dengan hati-hati di cermin. Merasa bingung kok bisa ada luka kecil berdarah di lehernya. Di saat Jack kembali ke tempat duduknya, dia bertemu dengan Desmond yang pindah ke tempat duduk di sebelah Jack. Karena kata Desmond ada orang mendengkur di tempat duduknya di belakang. Jack memperhatikan Desmond cukup lama, seperti familiar baginya. Tapi jelas mereka berdua belum pernah bertemu di momen ini. Pandangan kamera lalu bergeser keluar jendela dan turun ke dalam laut di mana sisa-sisa pulau misteri diperlihatkan. Di bawah air, sisa-sisa dari barak Dharma dan pagar keamanan terlihat. Lalu seekor hiu berlogo Dharma terlihat berenang di dekat patung Tawaret yang sisa kakinya, mengungkapkan bahwa pulau misteri telah tenggelam. Beberapa saat kemudian di pesawat, Jack menuju ke toilet yang ada di depan. Di sana ada Pak David yang sedang menunggui Kate. Kate lalu keluar dari pintu dan sempat bertabrakan dengan Jack. Sebenarnya di momen itu Kate sengaja, modus dia untuk mencuri pulpennya Jack. Setelah duduk lagi di kursi, Kate diberi makanan, tapi Pak David tidak mengizinkannya untuk menggunakan pisau ataupun garpu. Pada momen itu, James lewat sempat menyenggol sedikit Pak David. James minta maaf. Kate di situ menyembunyikan tangannya di bawah meja nampannya, mungkin untuk menyembunyikan pergelangan tangannya yang diborgol. James lalu kembali ke tempat duduknya di mana Mang Arso tampak sedang mengganggu Hurley untuk memerankan karakter dalam iklan Mr. Clark miliknya, perusahaan restoran ayam yang besar seperti KFC. Oi, have a cluggity-clug die, mate. Mang Arso pun ngakak. Lalu ia bertanya-tanya bagaimana orang seperti dia bisa memiliki perusahaan besar Mr. Clark. Hurley menjawab bahwa dirinya memenangkan lotre dan kebetulan menyukai ayam. Jadi ya Hurley membeli perusahaan tersebut. Mendengar itu, Mang Arso pun pergi dengan kecewa. Kirain ada motivasi gitu perjuangan darah, keringat, dan air mata. James memperingatkan Hurley untuk jangan membagikan kemenangan lotrenya dengan orang asing. Nanti Hurley bisa dimanfaatkan. Tapi Hurley menjawab itu tidak akan terjadi. Karena aku orang yang paling beruntung di dunia ini. Tidak pernah aku terkena hal yang buruk, kata Hurley. Ada juga Jinsu dan Sunhwa. Mereka menatap Bu Rose dan Pak Bernard beberapa baris di depan. Sunhwa memberitahu Jinsu bahwa pasangan tua itu tampak sangat bahagia bersama. Jinsu hanya merespon dengan menyuruh Sunhwa untuk mengancingkan bagian atas sweaternya. Sementara itu, John Locke sedang membaca brosur keselamatan. Ada Boone di sebelahnya yang mengatakan bahwa jika pesawat jatuh di laut, auto mati. Tapi John bilang bahwa jika pilotnya sangat handal dan mampu melakukan pendaratan darurat di lautan, mereka bisa selamat. Tangki bahan bakar akan membuat pesawat tetap mengapung hingga para penumpang dapat naik ke rakit penyelamat. Oh gitu toh, jawabnya Boone. Mereka berdua lalu saling bertukar cerita. Perjalanan Boone dari Australia adalah untuk menjemput Shannon, tetapi Shannon katanya tidak mau ikut dengannya. Sedangkan John bercerita kalau dirinya melakukan perjalanan walkabout di Australia. Berjalan selama 10 hari di pedalaman Australia, bertahan hidup di alam liar. Boone tampak terkesan. Jika pesawat benar-benar jatuh, aku akan bersamamu Mr. Locke, ungkap Boone, dan John Locke tersenyum. Tiba-tiba Cindy terdengar membuat pengumuman, meminta para penumpang siapapun yang berprofesi dokter untuk menekan tombol panggil. Jack menekannya dan Cindy pun datang meminta bantuan Jack. Salah satu penumpang telah berada di toilet selama setengah jam dan tidak menanggapi ketukan ataupun panggilan mereka. Takutnya telah terjadi sesuatu yang gawat. Said ada di sana membantu mendobrak pintu toilet yang terkunci. Di dalam sana ternyata ada Charlie yang sudah tidak sadarkan diri. Jack tahu ada sesuatu yang menghalangi jalan napasnya Charlie. Dia hendak menggunakan pena di sakunya untuk melakukan tracheostomi, tetapi penanya tidak ada karena tadi dicuri oleh Kate. Namun pada akhirnya Jack bisa memberikan pertolongan. Sekantong kecil narkoboy lah yang menyumbat pernapasan Charlie. Charlie kembali bernapas dan sadar. Tapi tampaknya dia sangat tidak senang menemukan dirinya masih hidup. Saat Charlie diborgol, dia dengan marah memberitahu Jack bahwa seharusnya Jack tidak menolongnya.
"Gak apa-apa bang, beberapa orang memang tidak tahu caranya berterima kasih," kata Cindy kepada Jack. Jack kembali ke tempat duduknya dan melihat Desmond sudah tidak ada di tempat duduk baris depan. Lalu kapten pesawat mengumumkan bahwa pesawat akan segera mendarat. Dan seluruh penumpang dipersilahkan untuk duduk serta memasang sabuk pengaman. Miles visibility and winds out of the southwest. Segera setelah pesawat berhenti, orang-orang mulai bangkit untuk turun dari pesawat. Setelah cukup sepi, dua karyawan Oceanic membawa kursi roda menghampiri John Locke. Ternyata John memang masih lumpuh. Jadi dia tadi berbohong kepada Boone tentang petualangannya. Sesampainya di bandara, Jack diantar ke meja Oceanic Airlines. Di sana, perwakilan perusahaan meminta maaf dan memberitahu bahwa peti mati ayahnya Jack tidak ada di dalam pesawat. Dan mereka tidak mengetahui pasti di mana peti mati tersebut. Tapi mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencarinya. Jack tampak sangat kesal, tapi mau gimana lagi? Jin-Soo dan Sun-hwa berusaha melewati bea cukai. Para petugas di sana merasa frustasi karena Jin-Soo dan Sun-hwa tidak bisa berbahasa Inggris. By the way, dulu nggak ada tuh namanya Google Translate di tahun 2004 karena Google Translate baru ada sejak tahun 2006, teman-teman. Mereka menemukan jam tangan yang dibawa Jin-Soo. Mereka gagal memahami kalau jam tangan itu adalah hadiah untuk rekan bisnis Mr. Pike di Los Angeles. Petugas itu menggeledah tas kopernya Jin-Soo dan ia menemukan kantong berisi tumpukan uang yang belum dilaporkan. Katanya uang yang dibawa jika lebih dari $10.000 maka harus dilaporkan dulu. Sepertinya di sini Sun-hwa benar-benar tidak bisa berbahasa Inggris, guys. Di sisi lain, setelah menyelesaikan bea cukai, Kate membujuk Pak David untuk mengizinkannya pergi ke toilet. Di mana di sana Kate mencoba membuka borgolnya menggunakan pulpen yang dia curi dari Jack. Tapi sepertinya sangat sulit membuka borgol dengan sebuah pulpen. Pak David mulai mengetuk pintu toilet karena Kate terlalu lama. Dan tiba-tiba saja Kate menendang pintu toilet, lalu melumpuhkan Pak David sampai tidak berdaya. Kate lalu melarikan diri setelah mengambil pistol dan mantelnya Pak David. Dua wanita yang datang melihatnya segera melapor pada petugas bandara. Kate berlari masuk ke dalam lift dan di sana ia bertemu dengan James. Di situ James berhasil melihat pergelangan tangan Kate yang diborgol meskipun wanita itu berusaha menyembunyikannya. Tapi James tidak berkomentar apa-apa. Sorry. Take care. Ada masalah besar saat Kate akan keluar dari bandara. Pintu keluar utama dipenuhi banyak orang dan harus mengantri. Untungnya Kate jeli melihat salah satu karyawan yang melewati pintu keluar khusus karyawan. Kate mengingat kode pintunya dan keluar lewat pintu itu. Setelah berhasil keluar dari bandara, Kate mencoba untuk mendapatkan taksi. Tapi lagi-lagi dirinya harus mengantri karena banyak orang yang mau naik taksi. Di momen itu, Pak David juga sudah keluar dari bandara dan berhasil melihat Kate dari kejauhan. Kate tanpa pikir panjang segera memasuki taksi yang sudah ada penumpangnya. Yang tak lain tak bukan adalah Claire. Kate mengancam sang supir untuk tancap gas sekarang atau akan ditembak olehnya. Hey! Hey! What are you doing? Go now! Kembali pada Jack yang kini berada di kantor kecil Oceanic Airlines. Jack berbicara di telepon dengan ibunya menjelaskan situasi yang terjadi. Di sana Jack bertemu dengan John. Itu untuk pertama kalinya ya guys. John juga kehilangan koper kargonya yang berisi pisau-pisau.
John di situ turut prihatin dengan Jack yang kehilangan peti mati ayahnya. Jack memperhatikan kondisi John. Ia lalu berkata kalau dirinya seorang dokter ahli bedah. Jack menawari konsultasi gratis untuk John dan memberikan kartu namanya. Tapi John berkata, "Kondisiku tidak bisa diubah, bro." Dan Jack menjawab, "Tidak ada yang tidak bisa diubah, John." Di scene ini sikap John dan Jack seperti sangat berkebalikan ya. Just give me a call. Nice to meet you too. Thanks. Tapi, tiba-tiba scene memperlihatkan Kate yang terbangun dan hampir saja terjatuh dari dahan pohon tempat dia berada. Kate kembali naik ke dahan, ia melihat ke sekitarnya. Ini masih berada di hutan Pulau Misteri. Jadi, scene sebelumnya itu sebenarnya apa teman-teman? Kate dengan perlahan menuruni pohon tersebut. Kate sempat memanggil kawan-kawannya beberapa kali hingga dia pun bertemu dengan Miles. Mereka berdua pendengarannya sama-sama berdengung karena kilasan cahaya tadi. Kate lalu melihat pintu kedua bunker Dharma Stasiun Swan ada di sana. Akhirnya menyadari bahwa mereka sekarang telah kembali pada masa yang seharusnya, yaitu tahun 2007. Jadi apakah itu artinya Jack gagal mengubah takdir? Mereka berdua memutuskan untuk melihat ke lubang Swan. Dan kondisinya masih sama seperti dulu sehabis diledakkan oleh Desmond. Jadi Jack benar-benar gagal. Atau apakah justru sebenarnya perbuatan Jack lah yang menyebabkan bocornya energi elektromagnetik Pulau Misteri sehingga orang-orang Dharma harus membangun beton dan sistem komputer yang mengharuskan dipencet setiap 108 menit sekali? Waduh, jadi seperti saya dong kalau begitu, ingin mencoba untuk merubah takdir, ternyata malah membuat takdir berjalan seperti yang seharusnya. Tapi yang bikin heran scene di awal episode tadi sebenarnya apa? Di situ Kate melihat Jack dan James berbaring tak sadarkan diri di rerumputan. Kate lalu membangunkan Jack. Dan Jack yang mengetahui kalau usahanya mengubah takdir tidak berhasil, tampak sangat terkejut dan tidak menyangka. James yang sudah sadar juga tiba-tiba menendang Jack dengan keras, membuat Jack ngagulitik jatuh ke bawah lubang Swan. Kate turun ke bawah untuk memeriksa keadaannya Jack. Di saat James ikut turun masih berniat memberi Jack pelajaran, Kate berusaha menahannya. "Kau salah, Jack. Kau sudah salah. Kau hanya menyebabkan Juliet mati," teriaknya James dengan penuh emosi. Jack sendiri ia juga merasa sangat menyesal dan bersalah. Ia hanya bisa meminta maaf. Harley dan Jinsu terbangun di samping sebuah pen Dharma bersama Said juga yang kondisinya masih kritis karena luka tembakan di perutnya. Jinsu menjelaskan kepada Harley bahwa mereka pasti baru saja melakukan perjalanan waktu karena ciri-ciri kilasan cahayanya sama. Jinsu lalu pamit pergi untuk memeriksa situasi di lubang Swan. Sesampainya di sana, Jinsu segera meminta bantuan Jack untuk menolong Said yang sekarat. Tetapi tiba-tiba mereka mendengar sayup-sayup suara Juliet meminta pertolongan dari bawah reruntuhan stasiun Swan yang terkumpul. James tanpa pikir panjang langsung berusaha menyingkirkan puing-puing tersebut, tentu saja dibantu Jack dan yang lainnya. Namun ada satu bongkahan baja besar yang sangat berat dan sulit untuk disingkirkan, bahkan tak bisa mereka angkat bersama-sama. Alhasil James meminta Jinsu mengambil pen untuk menarik baja berat ini. Sementara itu di van, Harley tampak berusaha untuk merawat Said. Tapi kemudian ia bangkit dan mengambil pistol saat mendengar ada suara langkah kaki yang mendekat. Ternyata itu adalah Jacob yang memberitahu Harley bahwa dirinya sudah mati 1 jam yang lalu. Jika kalian belum sadar guys, sebenarnya itu memang kemampuan Harley. Bukan dia gila saat berbicara dengan orang yang sudah mati seperti Charlie, Ana Lucia, dan yang lainnya. Orang-orang yang sudah mati memang bisa berbicara dengan Harley. Kedatangan Jacob kemari adalah memerintahkan Harley untuk membawa Said dan juga kotak gitar yang dia berikan sebelumnya ke kuil. Jacob berkata, "Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Said adalah dengan membawanya ke sana, Hugo. Di kuil itu kau dan teman-temanmu akan aman. Jika kau bingung, Jinsu mengetahui tempatnya di mana. Bilang saja pada Jinsu untuk mengantarmu pada tembok yang ada lubangnya, di mana dia pernah ke sana bersama orang-orang dari Prancis." Harley menoleh sebentar saat Jinsu datang dan Jacob pun menghilang.
Jinsu di situ segera mengajak Harley dan Said naik ke van untuk pergi ke lubang Swan. Segera setelah sampai, tanpa membuang waktu lagi, mereka segera menarik bongkahan baja besar dari reruntuhan. Setelah jalan terbuka, James segera turun untuk mencari keberadaan Julietnya tercinta. Dan ia pun menemukannya. James menyingkirkan puing-puing yang menimpa tubuh Juliet. Di sana Juliet tampak seperti sudah sekarat. James pun mendekapnya erat. Juliet bergumam bahwa ia ingin memberitahu sesuatu yang sangat penting. Namun wanita itu tidak melanjutkan perkataannya karena sudah merenggang nyawa. James pun menangis histeris. Di atas sana, Jack sedang memeriksa kondisinya Said. Ia pun menyadari bahwa dirinya tidak bisa menolong Said. Meskipun pelurunya dicabut, pendarahan Said tidak akan berhenti. Tak ada apapun yang bisa Jack lakukan. Namun Harley di sana mengungkapkan bahwa dirinya tahu bagaimana cara untuk menyelamatkan Said, yaitu dengan membawanya ke kuil. Jacob lah yang memberitahunya. "Siapa itu Jacob?" tanya Jack. Tapi Harley malah balik bertanya, "Apakah itu penting, Jack?" Beberapa saat kemudian, James membawa jasadnya Juliet ke permukaan. Jack dan semuanya dengan sedih mengetahui Juliet sudah meninggal. Di sana James menatap Jack dengan tatapan kebencian seraya berkata, "Kau yang menyebabkan ini semua." Sementara itu, di sisi lain, di dalam patung, tubuh Jacob sudah terbakar habis. Black John mengambil pisau berlumuran darah yang digunakan Ben untuk menikam Jacob, lalu membersihkannya dengan kain di lantai bikinan Jacob. Sedangkan Ben sedari tadi tampak syok dan terus memandangi api. "Hei, jasad Jacob sudah habis, tak perlu lagi memandangi api," ujarnya John. Ben pun mengungkapkan keterkejutannya tentang Jacob yang sama sekali tidak melawan ketika dirinya menikamnya. Di situ menurut Black John, Jacob pasrah karena dia sudah tahu akan kematiannya. Black John lalu menyuruh Ben untuk pergi keluar dan memanggilkan Richard untuknya. Di luar sana, Ilana dan Bram sedang berdebat dengan Richard karena mereka ingin ke dalam patung menemui Jacob, sedangkan Richard tidak memperbolehkannya. Tentu saja mereka tidak bisa sembarang masuk karena hanya Richard yang tahu pintu masuknya. Tak lama kemudian Ben muncul memberitahukan tentang John yang ingin berbicara dengan Richard. Richard di situ langsung saja menyeret Ben dan menunjukkan padanya mayatnya John, yang menandakan bahwa John di dalam patung itu bukanlah John asli. Ben benar-benar kaget. Tak lama kemudian Bram meraih Benjamin dan menyeretnya kembali ke patung bersamanya, tidak memperdulikan protes dari Richard. Toh si Benjamin tahu pintu masuknya. Bram datang tidak sendiri, ia bersama dengan 3 pasukannya, tapi tidak dengan Ilana. Setelah masuk ke dalam, Bram dan kawan-kawan langsung menodongkan senjata kepada si Black John. Si Black John ini terus terang saja bahwa Jacob sudah mati. "Aku tahu kalian adalah pengawal Jacob yang bertugas untuk menjaga Jacob. Sekarang kalian bebas karena Jacob sudah mati," ujarnya. Mendengar itu, Bram dan kawan-kawan murka dan langsung menembaki Black John. Tetapi sepertinya itu tidak mempan sama sekali terhadapnya. Black John lalu menghilang di balik tiang. Bram berjalan mendekat dengan perlahan. Ia pun menemukan peluru yang mengenai Black John tadi tampak bingkeng saking kerasnya tubuh Black John. Wah, apakah sekeras kulit Kaido dan Big Mom? Tiba-tiba monster asap hitam muncul dan membantai semua pasukannya Bram tanpa ampun. Tentu saja makhluk asap hitam itu tidak mempan ditembaki, guys. Mungkin bisa diserang tapi harus pakai haki kali. Melihat teman-temannya dibantai, Bram segera mengeluarkan wadah abu yang kemudian ia sebarkan dengan tergesa-gesa ke sekeliling dirinya. Lingkaran ini ternyata membuat si makhluk asap hitam tidak bisa menyentuh atau menyakiti Bram. Namun si makhluk asap hitam tidak kehabisan akal. Ia menyerang atap batu ruangan itu sehingga bongkahan batunya mengenai Bram, sampai Bram terjatuh keluar dari lingkaran.
Dan setelah itu, si makhluk asap hitam langsung mengakhiri hidupnya si Bram dengan sangat-sangat sadis. Benjamin hanya meringkuk di sudut, terlihat kaget dan ketakutan. Monster asap hitam itu lalu menghilang dan sosok Black John muncul lagi. Dia pun berkata kepada Benjamin, "Maaf kau harus melihatku seperti itu, Ben." Oh, jadi ternyata makhluk asap hitam adalah Black John pemirsa, saudaranya Jacob. Yang dimana saudaranya Jacob ini mampu berubah menjadi seseorang yang sudah mati. Kalian ingat Pak Tony, ayahnya Jack? Kalian penasaran kenapa ayahnya Jack bisa berkeliaran di pulau ini padahal sudah mati? Karena sebenarnya dia bukanlah ayahnya Jack, melainkan ya pria berbaju hitam saudaranya Jacob. Aku ingat dulu pas season 1 Jack kayak berhalusinasi gitu melihat sosok ayahnya di pulau ini. Padahal itu bukan halusinasi, melainkan ya saudaranya Jacob, pemirsa. Ben sangat terkejut dan bertanya, "Kau ini sebenarnya apa?" Black John hanya menjawab, "Seharusnya kau bertanya siapa, bukan apa, Ben." Black John lalu menceritakan kepada Benjamin bahwa ketika Ben membunuh John, John sangat kebingungan. Di momen terakhirnya itu, John hanya berpikir, "Aku tidak mengerti." Begitu. Sangat menyedihkan, bukan, Ben? Tapi itu adalah keputusan yang bagus kau membunuhnya. John Locke hanya seorang pria tua yang menyedihkan. Tapi satu hal yang mengagumkan darinya adalah dia adalah satu-satunya penumpang pesawat Oceanic 815 yang tidak mau diselamatkan. Satu-satunya penumpang yang ingin tetap tinggal di pulau ini. Dia menyadari betapa spesialnya pulau ini. Tapi ironinya adalah aku menginginkan hal yang sebaliknya dari John. Aku ingin pulang, Ben. Ungkapnya Black John. Kembali pada Jack dan kawan-kawan, mereka bersiap akan membawa Said ke kuil. Tapi James tidak akan ikut. Ia memilih tetap di sini sembari menguburkan jasadnya Juliet. Dan James juga mengajak Miles untuk tetap bersamanya di sini. Miles bersedia dan tidak keberatan. Setelah selesai menguburkan Juliet, James meminta Miles untuk mendengarkan apa yang ingin Juliet katakan sebelum dia meninggal. Miles pun berusaha mencoba untuk mendengarkan suaranya Juliet. Dia berkata, "Itu berhasil, James," ungkap Miles. Mereka tidak mengerti apanya yang berhasil. Di saat yang sama, Jack dan kawan-kawan yang membawa Said telah sampai di dinding kuil. Sesuai arahan dari Jacob, mereka memasuki kuil dengan cara turun ke lubang di dasar dinding. Di dalam sana, mereka menemukan kerangka manusia yang tangannya buntung sebelah. Itu adalah orang Prancis yang dulu ditangkap oleh monster asap hitam, kata Jinsu. Cat berhasil menemukan korek api darinya, lalu menyalakan obor yang sudah ada di sana. Saat berjalan melalui terowongan di bawah kuil, Cat dan Jack mendengar suara bisikan tepat sebelum mereka ditangkap oleh orang-orang The Others. Kate! She's right over there. Kate! Can you hear me? Orang-orang The Others ini membawa Jack dan kawan-kawan ke dalam wilayah kuil. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria Jepang bernama Dogen yang berbicara melalui penerjemahnya yang bernama Lennon. Di sana juga ada Cindy yang segera mengaku kalau ia mengenal orang-orang yang mereka tangkap tersebut. Ia memberitahu bahwa Jack dan kawan-kawannya ini adalah penumpang pesawat Oceanic 815 sama seperti dirinya. Cindy sama sekali tidak tampak peduli di saat Dogen memerintahkan anak buahnya untuk menembak mati Jack dan kawan-kawan. Di momen itu, dengan cepat Hurley memberitahu Dogen bahwa Jacob lah yang mengirimnya. "Jika kalian tidak percaya, bukalah kotak gitar itu. Itu dari Jacob," kata Hurley. Kotak gitar pun dibuka, memperlihatkan sebuah benda dari kayu besar yang disebut Ang. Bener gak gitu cara penyebutannya? Jika kalian jeli, patung Tawaret juga membawa benda seperti ini di tangannya. Dogen lalu mematahkan Ang tersebut karena di dalamnya ternyata terdapat selembar kertas. Dogen membacanya lalu menanyakan nama mereka masing-masing. Kate Austin. Jack Shepard.
진수 권. Hugo Reyes. Saeed Jarrah. Setelah itu, Dogen langsung menyuruh untuk membawa Said ke sumber mata air. Harley di situ menuntut ingin tahu apa sih yang tertulis di kertas tersebut. Lalu Lennon mengatakan padanya isi dari kertas tersebut, yaitu jika Said meninggoy maka mereka semua akan mendapat masalah besar. Para anak buah Dogen lalu membawa Said ke dalam bangunan kuil yang dimana di dalamnya terdapat mata air yang menggelembung-gelembung di tengahnya. Tapi Dogen dan Lennon heran saat melihat mata airnya keruh. Mungkin biasanya jernih, guys. Dogen di situ mendekati sumber mata air. Ia menyayat tangannya dengan pisau kemudian menenggelamkannya ke air. Setelah itu Dogen semakin heran karena mata airnya tidak dapat menyembuhkan lukanya. Oh, jadi mata air ini bisa menyembuhkan luka, pemirsa. Mungkin dulu Benjamin juga dibawa ke sini ya. Apakah ini ada hubungannya dengan kematian Jacob? Tapi mereka akan tetap mencoba menyembuhkan Said. Meskipun mungkin ini akan beresiko, Jack dan kawan-kawan tidak punya pilihan lain selain setuju. Para anak buahnya Dogen lalu membawa Said dan menenggelamkannya ke dalam mata air. Sementara Dogen mulai membalikan jam pasir. Said tampaknya tersadar dari pingsannya dan mulai berontak. Di situ Dogen tetap membiarkannya tenggelam sampai pengatur waktunya selesai. Tidak peduli dengan Jack, Harley, dan yang lainnya yang mulai cemas. Ketika pengatur waktu jam pasir telah habis, Dogen baru memerintahkan orang-orangnya untuk mengangkat Said. Namun di sana Said tampaknya sudah tidak bernyawa. Dogen pun dengan menyesal berkata bahwa Said sudah meninggal. Semuanya terkejut. Jack tidak menerima begitu saja fakta tersebut. Ia mencoba melakukan CPR pada Said, tapi itu sia-sia saja. Dogen lalu pergi meninggalkan Jack dan kawan-kawan yang meratapi kepergian Said. Cindy datang bersama dua anak yang dari bagian ekor pesawat. Mereka membawakan makanan untuk kelompoknya Jack. Beberapa saat kemudian, orang-orang di Others juga membawa Miles dan James yang tidak sadarkan diri. Kata Miles, mereka berdua dikepung dan ditangkap oleh orang-orang di Others ketika di hutan. Si James berhasil mengalahkan 4 dari mereka, guys, sebelum kepalanya ditimpuk batu, jelas Miles. Harley mengunjungi Dogen di kediamannya, di mana di sana terungkap bahwa Dogen ternyata mengerti bahasa Inggris, tetapi menolak untuk berbicara dalam bahasa Inggris karena Aku tidak suka rasanya bahasa Inggris di lidahku, kata Dogen. Setelah percakapan singkat di antara mereka, Harley mengungkapkan bahwa Jacob sudah mati. Dogen dan Lennon tentu saja sangat terkejut. Paingan atau sumber mata airnya keruh dan tidak dapat menyembuhkan. Mereka berdua langsung bergegas keluar. Dogen pun memberikan perintah kepada orang-orang di sana agar secepat mungkin menuangkan abu di sekitar kuil. Lalu membarikade pintu masuk dan juga meluncurkan suara roket. Wow, apa ini artinya kami ditahan di sini? Tanya Harley. Ini bukan untuk menahan kalian, tapi ini untuk mencegah dia datang ke sini, jawabnya Lennon. Pasti maksudnya adalah si Black John. Richard dan semua orang di pantai bisa melihat suar dari kuil tersebut. Richard mulai ketar-ketir melihatnya. Bersamaan dengan itu, Black John dan Benjamin sudah keluar dari balik patung. Anak-anak buahnya Richard segera menodongkan senapan mereka kepada Black John, tapi segera dihentikan oleh Richard. Black John mendekat pada Richard sembari berkata, "Senang melihatmu keluar dari rantai itu, Richard." Richard tertegun dan baru menyadari. "Jadi itu kau?" cek Richard. Sepertinya Richard juga mengenal Black John. "Ya, aku," jawab Black John yang dengan tiba-tiba menyerang Richard sampai membuatnya pingsan. Setelah itu dia menoleh ke semua orang termasuk Sun Hua dan Frank. "Aku sangat kecewa dengan kalian semua," teriaknya Black John dengan marah. Naon ujuk-ujuk, mungkin pikir orang-orang. Black John lalu membawa tubuhnya Richard di bahunya dan berjalan pergi sambil melewati mayat John yang asli. Kembali pada kuil, Harley dan Miles duduk di dekat tubuhnya Said.
Harley mengucapkan selamat jalan kepada temannya itu. Namun di sana Miles tampak kebingungan. Sepertinya ia tidak bisa mendengar suaranya Said. Dia kan biasanya bisa mendengar tuh suara orang-orang yang sudah meninggal. Beberapa saat kemudian James terbangun dari pingsannya. Kate ada di sana di sampingnya. Semalam saat mereka berusaha menyelamatkan Juliet, James sempat bilang akan membunuh Jack jikalau Juliet tidak terselamatkan. Apakah James benar-benar akan melakukannya? Tanya Kate dengan khawatir. Tidak, Kate. Dia harus hidup untuk menderita menyesali kesalahannya, jawab James. Tak berselang lama, Lennon datang ke sana dan meminta untuk berbicara dengan Jack secara pribadi. Tetapi Jack menolak untuk ikut. Kalau mau bicara ya di sini saja, tegas Jack. Dengan terpaksa, Lennon memerintahkan anak buahnya untuk membawa paksa Jack sehingga terjadi sedikit keributan. Tapi keributan pun terhenti saat Harley berteriak memanggil Jack. Karena Said hidup kembali dan bangkit terduduk. Dia tampak kebingungan tapi terlihat sangat sehat. Said bertanya, "Apa yang terjadi?" Lost bersambung, berlanjut ke episode 3. Sampai jumpa lagi di episode 3. Happy day をマスクしてレストインピースまで行こうぜ。いつか見たい地獄のいいところ愛をばらまいて